Apakah kedatangan Yesus yang pertama, waktu dan tempatnya ada dinubuatkan dalam Alkitab? Tentu saja. Seandainya umat Tuhan waktu itu, bangsa Israel, tekun mempelajari firman Tuhan, mereka pasti tidak akan melewatkan peristiwa besar ini. Mereka pasti akan siap sedia menyambut kedatangan Sang Raja Semesta Alam, Allah perkasa yang menjadi manusia, peristiwa ajaib dan dahsyat yang menjadi kerinduan segala zaman. Janji akan datangnya Juru Selamat, satu-satunya penebus yang dapat membebaskan manusia dari dosa, telah langsung diberikan ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Benar, sejak saat itu, lewat upacara-upacara korban yang melambangkan pengorbanan Kristus dan juga nubuatan nabi-nabi, umat Tuhan selalu diingatkan bahwa peristiwa besar ini akan tiba. Yes, kelahiran Kristus sudah seharusnya menjadi penantian yang paling utama dari umat Tuhan. Nah, di mana tempat Yesus akan dilahirkan? Di Betlehem. Kalau tempat, para pemimpin bangsa Yahudi memang tahu. Waktu Herodes tanya ke mereka, mereka menjawab benar. Di Betlehem, di tanah Yudea. Tapi hal yang paling penting, waktu dari kedatangannya mereka abaikan. Kenapa? Terlena dengan kekuasaan dan kenikmatan dunia. Waktu dari kedatangan Yesus yang pertama dinyatakan jelas dalam nubuatan 70 kali 7 masa di kitab Daniel. Bisa kita baca. Malaikat Gabriel diutus untuk bilang ke Daniel, ada 70 kali 7 masa atau 490 tahun diberikan kepada bangsa Israel untuk bertobat karena Sang Mesias, Juru Selamat dunia akan datang. Oke, ini timelinenya ada 490 tahun. Kita tinggal cari tahu tahun berapa awal dari waktu nubuatan ini. Aha, di ayat 25, titik awal nubuatan ini dimulai saat perintah bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Nah, Daniel bicara dengan Gabriel ini sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Saat itu bangsa Yahudi masih dalam pembuangan di bawah penjajahan Persia yang baru saja menaklukkan Babel. Mungkinkah mereka akan disuruh kembali ke Yerusalem dan membangun kembali ini kota yang sudah penuh reruntuhan? Ajaib, apa yang Gabriel bilang terjadi. Di tahun 457 sebelum Masehi, Raja Persia Artasasta mengeluarkan surat perintah yang membolehkan setiap orang Israel kembali ke Yerusalem. Wow. Ini dicatat oleh seorang ahli kitab bernama Ezra. Bisa saudara temukan di Ezra pasal 7. Tahap berikut masih di ayat 25, dikatakan dari saat perintah itu keluar sampai datangnya Mesias atau seorang yang diurapi, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa atau tahun. Berarti dari titah Raja Artasasta sampai saat Tuhan Yesus dibaptis, ada 483 tahun. Sering itu jatuh di tahun 27 Masehi. Lagi-lagi ajaib, Tuhan Yesus benar-benar dibaptis di tahun 27 Masehi. Siapa yang membaptis? Seseorang yang dinubuatkan dalam Alkitab akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam buku Yesaya. Benar, dialah suara yang berseru-seru di padang gurun, Yohanes Pembaptis. Nah, di ayat 27 masih ada 1 kali 7 masa atau 7 tahun. Ting, pas tahun 34 Masehi. Jadi pas 490 tahun. Saudara, disinilah kasih Allah yang ajaib dinyatakan. Masih di ayat 27 dikatakan, di pertengahan 7 tahun ini, di tahun 31 Masehi, Mesias akan disingkirkan, menyebabkan semua hukum upacara terhenti. Ini digenapi saudara. Tuhan Yesus disalibkan di tahun 31 Masehi. Darahnya yang sempurna tidak bercacat Ia curahkan bagi kita. Kita yang berdosa yang seharusnya mati tersiksa telah Ia gantikan oleh pengorbanannya. Kini kita semua, saudara dan saya, telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Saudara, dari tahun-tahun nubuatan yang sangat jelas dan telah digenapi ini, tahun kelahiran Yesus sangat mudah diketahui. Tuhan Yesus adalah imam besar kita, dan seorang imam akan memulai pelayanan keimamannya tepat ketika dia berusia 30 tahun. Itu artinya Tuhan Yesus dibaptis tepat ketika ia berumur 30 tahun. Kita tarik 30 tahun dari sini, sering, boom, dapat tahun 4 sebelum Masehi. Benar, inilah tahun kelahiran Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekarang mari kita pikir, kalau ada kunjungan presiden ke daerah, persiapannya pasti tidak main-main. Semua pejabat di daerah pasti bikin penyambutan meriah. Padahal presiden kunjungannya dalam 5 tahun bisa lebih dari sekali. Ajang Piala Dunia yang 4 tahun sekali, persiapannya bagaimana? Mewah dan sangat meriah. Bahkan seluruh dunia demam, penuh bendera dan atribut sepak bola. Ini kedatangan sang raja segala raja yang hanya 1 kali dalam 6.000 tahun
Tidak ada persiapan. Umat pilihan Tuhan, bangsa Israel yang harusnya jadi tuan rumah penyambutan, mana? Waktu ia dilahirkan di Betlehem, penginapan penuh. Akhirnya ia pun dibaringkan di dalam palungan yang menandakan tempat ia dilahirkan itu tidak layak. Apakah Tuhan tahu umatnya tidak akan menyambutnya? Yes. Apakah Tuhan tahu ia akan dilahirkan di tempat yang tidak layak? Yes. Tapi kenapa ia tetap datang? Saudara, kasih Tuhan bagi kita memang sungguh ajaib. Waktu untuk pertobatan yang diberikan kepada bangsa Israel secara bangsa adalah 490 tahun. Di tahun 4 sebelum Masehi, mereka tidak menyambut kedatangan Tuhan. Di tahun 27 Masehi, mereka tidak mengakuinya sebagai Mesias. Walaupun Yohanes Pembaptis sudah berseru, inilah anak domba Allah. Dan walaupun Allah Bapa sudah berseru dari sorga, inilah anakku yang kukasihi. Dan yang parah, di tahun 31 Masehi, mereka menolaknya, menuntut ia disalibkan. Walau demikian, pintu kasihan masih terbuka bagi bangsa Israel 3,5 tahun lagi. Apa yang terjadi? Mereka tetap menolak Injil Yesus Kristus. Ditandai dengan peristiwa yang tercatat dalam Kisah pasal 7, mereka melempari Stefanus dengan batu. Dengan demikian, status umat pilihan yang melekat kepada bangsa Israel selama berabad-abad kini dicabut. Status itu kini menjadi milik siapa saja yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Benar, kini kita semua, saudara dan saya, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, adalah Israel rohani, umat Tuhan, para pewaris kerajaannya. Pertanyaannya sekarang, dahulu bangsa Israel gagal bersiap menyambut kedatangan Yesus yang pertama. Akankah kita sebagai Israel rohani mengulangi kesalahan yang sama saat kedatangannya yang kedua? Salah satu peringatan penting yang Tuhan Yesus berikan ada dalam Matius 24 ayat 14 dan 15. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita hidup sekarang di era informasi yang tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Seluruh dunia bisa akses Alkitab hanya dengan jempol. Benar saudara, kita kini hidup di akhir penutupan sejarah dunia. Yang berikut di ayat 15, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan, akan muncul pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Saat itu, umat Tuhan yang menyucikan Sabat haruslah melarikan diri. Saudara, sejarah membuktikan telah muncul satu sistem kekuasaan yang keji yang pemimpinnya disebut sebagai Bapa Suci, sebutan yang hanya milik Allah kita di sorga. Selama kekuasaannya, ia telah menganiaya dan membinasakan banyak sekali umat Tuhan. Kekejamannya ini berakhir di tahun 1798 yang kitab Wahyu gambarkan dengan luka parah. Namun buku Wahyu juga jelas bilang, di akhir zaman ini kekuasaannya dan kekejamannya akan kembali. Saudara, bagi kita hanya ada dua tuan. Posisi kita sebagai wanita baik atau jahat ditentukan oleh penurutan kita. Setia kepada Kristus dengan menuruti hukumnya, atau berpihak kepada antikristus dengan menuruti hukumnya. Alkitab berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Benar saudara, mereka yang menuruti firman Allah akan dimateraikan dengan tanda Allah hari Sabat. Sedangkan mereka yang menuruti hukum antikristus akan kena tanda antikristus, yaitu Sabat palsu. Mereka yang punya tanda antikristus memang akan lolos dari kekejaman si antikristus, tapi pada akhirnya mereka akan dibinasakan selamanya. Sedangkan mereka yang punya materai Sabat, walaupun nanti melarikan diri dan tidak bisa jual beli, tapi dijamin akan menerima kerajaan kekal yang Tuhan Yesus janjikan. Dan kabar pentingnya sekarang adalah proses pemateraian tanda Allah ini sedang berlangsung saat ini. Hanya dengan dimateraikan oleh tanda Kristus, kita akan aman dari tanda antikristus. Dan hanya dengan memiliki tanda Allah, kita akan ia kenal saat ia datang kedua kali. Pilihan keselamatan ada di tangan kita. Waktu sudah sangat singkat. Mari pilih kehidupan, mari pilih Kristus Tuhan. Amin.